Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabil Mustafa Muhammad ibn Abdillah, syahadu an la ilaha illallah, wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah, salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa anshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur masih diberikan Allah nikmat sehat, nikmat iman dan juga nikmat Islam, sehingga kita masih bisa lagi Allah kumpulkan lagi di sini dalam keadaan sehat dan afiat, dan kita masih melanjutkan lagi di kajian kita mengenai bab marfuat, yang mana kita kemarin sudah menyelesaikan babul af'al seperti itu ya. Oke. Mm. Dan sedikit untuk eh, sebagai pengingat bahwasanya apa yang antum ketahui dengan marfuat, dengan kata-kata marfuat sana. Apa? Makrifat gitu sama nggak? Marfuat bukan makrifat, marfu. Belum belum pernah. Oh, marfu, rofa, Marfu, rofa, terus apa lagi? rofun, rofi. Rofun, terus sama rofi, ya kan? Mm-mm. Nah, ini merupakan apa namanya, istilah-istilah yang harus kita ketahui. Jadi, marfuat ini merupakan jamak dari kata marfu, jamak dia dari kata marfu. Oke, jamaknya adalah marfuat. Jamaknya adalah marfuat. Nah, berarti kalau kita sudah mengetahui istilah yang dulu sekali kita pernah pelajari, insya Allah kita dengan mudah untuk mengetahui bab-bab ini. Oke, di sini sebutin al-marfu'atu sab'atun wa hiya fa'il, maf'ulul ladzi la lam yusamma fa'iluhu, wal mubtada'u wa khabaruhu wasmu kana wa akhawatiha wa khabaru inna wa akhawatiha wa tabi'u lil marfu'i wa huwa arba'atu asya'a na'tun wal atfu wa taukidu wal badal. Oke. Ini merupakan istilah-istilah yang nanti akan kita ketahui. Yaitu apa? Apa itu fa'il, apa itu mubtada, apa itu khobar, apa itu isim kana, apa itu khobar ina, apa itu na'at, apa itu atof, apa itu taukid, dan apa itu badal. Oke. Sebelum kita masuk ke bab ini, kita pernah punya kenalan kan? Misalnya ketika kita bilang ja'a Zaidun, ja'a Zaidun. Pertanyaannya untuk antum, siapa yang menjadikan siapa yang menjadikan Zaidun itu berharokat dhammah? Untuk Ingatnya Mas 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 Ageng, siapa jaga itu. yang menjadikan Zaidun harokatnya dhammah? Yang menjadikan dia harokatnya dhammah adalah si ja'a. Ja'a ini adalah rofi'nya. Oke. Terus marfu'nya siapa? Zaid, Zaid. Oke. Rofi'nya apa? Rof'unnya apa? Rof'unnya. doma. Doma. Ini adalah rof'nya. Oke. Berarti yang nanti akan kita bicarakan adalah soal kedudukan si Zaid ini.
karena dia marfu. Berarti dia masuk ke dalam sini kan, ke dalam bagian ini kan, betul? Nah, marfu ini disebut sebagai namanya fa'il dia. Disebut sebagai namanya fa'il. Jadi nanti kita akan berbincang mengenai istilah-istilah lain dari istilah marfu. Seperti itu. Ada namanya istilah nanti namanya fa'il, ada nanti istilahnya namanya mubtada, ada nanti istilahnya khobar, ada nanti istilahnya isim kana, ada nanti istilahnya khobar inna, ila akhirih. Gitu ya. Nah, oke. Oke, sampai di sini coba. Sampai antum ada pertanyaan nggak? Berarti ini babnya tentang isim-isim yang marfu gitu kan. Ya, dan nanti antum harus mengetahui siapa rofinya. Siapa rofinya. Gitu ya. Oke. Oke, sampai di sini coba tafadhol. Ada lagi nggak diskusi dari Mas Ageng? Mas Ageng hadir, Mas? Mengetahui rofinya maksudnya kan berarti ininya, domahnya gitu-gitu nih. Rofi, Rofi berarti yang merofakkan. Oh, si ja-nya misalnya itu. Ya, jadi nanti nggak cuma ja'a yang menjadi rofi, tapi ada sesuatu yang lain. Nah, rofi juga nanti kita akan Disebut. kenalan. Mm-mm. Kan Anda bilang kemarin, rofi itu merupakan representasi. Mm-mm. Merupakan representasi. Jadinya ya, dia itu punya banyak cabang, punya banyak substansi. Marfu juga sama, punya banyak substansi. Raf'un juga sama, punya banyak substansi. Coba, rofa. Antum ingat apa aja selain doma? Wow, Wow, terus apa lagi? nun, Subutun nun. Terus apa lagi? alif, Alif. Barakallahu fiik. Nah, ini merupakan rof'un. Nah, nanti si rof'un ini ketika marfu'nya itu fa'il, itu apa? Apakah doma? Apakah dengan nun atau dengan alif? Oke? Nah, yang mana wow, nun dan alif ini bergantung juga kepada jenis isimnya. Isimnya apakah isim mufrad, isim musanna, isim jamak? Nah, itu yang dahulu sekali pernah kita pelajari di hmm, pertemuan pertemuan jauh lah, awal-awal. awal-awal banget. Mm-mm. Oke? Nah, Si- disinilah kuncinya. Nah, Rofi juga sama nanti. Rofi juga nggak cuma Ja'a, tapi ada yang lain. Tuh. Marfu juga sama. Marfu inilah yang nanti akan kita pelajari selengkapnya. Tapi untuk mengenai rofaknya, nanti kalau nggak doma, ya waw, kalau nggak nun, kalau nggak alif. Itu ya. Oke. Baik. Kita langsung masuk ke babnya. Oke. Babul fa'il. Bab mengenai fa'il. Fa'il itu dalam bahasa Indonesia disebut sebagai namanya subjek. Disebut namanya subjek. Apa itu subjek? Huwal ismu. Dia adalah isim. Al marfu'u. Yang dia itu marfu. Berarti kalau marfu di sini tuh maknanya apa? Maknanya adalah sesuatu yang dikenai rofi. Betul? Oke. Terus apa lagi? Al mazkuru. Yang disebutkan qablahu sebelum fa'il ini adalah fi'luhu. Fi'ilnya. Di sini seolah-olah musonif kita ingin memberitahu kita kalau fa'il itu tidak akan pernah mungkin datang mendahului dari fi'ilnya. Fa'il tidak akan pernah datang mendahului fi'ilnya. Berarti fi'il dulu baru fa'il. Fi'il dulu baru fa'il. Dan nggak mungkin fa'il itu datang lebih dulu daripada fi'il. Oke, ulang lagi. Fa'il adalah isim yang dia itu marfu,
yang disebutkan sebelum fa'il adalah fi'ilnya. Huwal ismu al-marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu. Isim yang terkena rofi yang disebutkan sebelumnya itu fi'ilnya. Oke. Baik, sampai di sini. Ada diskusi atau pertanyaan, silakan. Kalau ada ketinggalan juga. Mafhum ya? Oke, yang kedua. Wa huwa ala kismaini. Nah, coba perhatikan eh, apa namanya? Perhatikan ini. Perhatikan salah satu dari istilah ini. Fa'il, fa'il, fa'il itu dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi isim zohir sama isim mudmar. Isim zohir sama isim mudmar. Oke, perhatikan, perhatikan. Istilah ini perhatikan. Ini istilah nerasa baru untuk antum, maka antum harus perhatikan. Oke. Fa'il dibagi menjadi dua, zohir dan mudmar. Fa'il disebut sebagai namanya pembagi. Betul? Pembagi. Oke, pembagi. Oke. Zohir dan mudmar ini merupakan sesuatu yang dibagi. Baik. Mereka berdua punya hubungan. Oke, oke. Dalam bahasa Arab, dan ini berlaku untuk semua fan ilmu, pembagi itu disebut sebagai namanya maqsim. Maqsim. Oke. Sesuatu yang dibagi ini dengan ini disebut sebagai namanya kismun. Yang mana jamaknya bentuk-bentuk musananya adalah kismaini. Baik. Berarti kalau fa'il ke mudmar berarti kismun. Hubungan antara mudmar dan zohir itu disebut sebagai namanya qasim. Oke, sampai di sini silahkan dicatat kalau mencatat. Innalillahi. Qasim ini kismun. Ini maqsim. Oke, udah sampai di sini. Paham tum, paham, paham belum nih? Yang kosim itu tadi hubungan Hubungan antara zohir sama mudmar. Jadi saudaraan. Dalam bahasa Inggris mereka
beda antara juz, aduh nggak salah, dah skip. Nanti malah tambah bikin belibet lagi. Apa tak aneh? Kadang kan kalau tuh ngomong kayak gitu terus Apa saat kira-kira relasinya Ustaz? Jadi dalam bahasa kita kismun sama juz'un itu maknanya sama. Juz'un itu kan artinya kan bagian. Kismun artinya kan bagian juga kan. Kismun kan Hmm. bagian kan, fa'il bagian dari zohir. Nah, dalam bahasa Inggris mereka berdua ini punya punya arti yang sama-sama punya arti yang masing-masing berbeda antara kismun sama juz'un. Kalau nggak salah eh, yang kismun ini disebut sebagai namanya partition. Terus kalau juz'un itu bagian itu apa ya bahasa Inggrisnya ya? Ya ini Tadi bagian kan lah. part. Hah? Kalau tadi kan partition. Partition. Ha. Ya itulah pokoknya lah namanya lah ya. Intinya kalau dalam bahasa Inggris dia Hmm. punya penyebutan beda antara juz'un sama kismun ini. Tapi dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia mereka berdua nggak dibedakan. Section. Nah, itulah pokoknya San, namanya San. Oke, baik. Sampai di sini ada masalah nggak nih? Jadi yang hubungan antara pembagi dan yang dibagi itu apa tadi? Kismun. Jadi nah, fa'ilnya itu, pembaginya itu disebut sebagai maksim. Bukan maksim ini ya, ojol ya, bukan. Makosim, pakai kof dia, bukan pakai X. Makosim. Oke. Fa'il, Ah, hubungan fa'il dengan zohir, hubungan fa'il dengan mudmar itu sebagai kismunnya, sebagai bagiannya. hmm. Hubungan antara zohir dan mudmar disebut sebagai namanya kosim. Si si Zohir sama Muzmar itu disebut apa? Ya, sesuatu yang dibagi, Bahasa Arabnya. bahasa Arabnya, ya kismun dia, kismun. Fa'il namanya maksim. Zohir Hmm. dan mudmar disebut sebagai namanya kismun. Hubungan Hmm. antara zohir dan mudmar itu disebut sebagai namanya kosim. Hubungan antara pembagi dan yang dibagi? Bukan, hubungan hubungan Enggak, antara ini oke nanya. oke taib. Hubungan antara pembagi yang dibagi berarti apa namanya? Hubungan antara maksim dan kismunnya. Ah, ah. Ya sudah itu jawabannya. Oh, iya. Oke, Oke, lanjut nih. Lanjut masalah dari. Lanjut, Ustaz. Oke, yuk. Zohir, zohir itu isim yang bukan kata ganti. Zohir adalah isim yang bukan kata ganti. Sedangkan mudmar adalah kata ganti. Isim yang berupa kata ganti. Mas, maksudnya domir. Iya, mudmar itu domir maksudnya. Oke, udah? Tuh. Dan kalau antum sudah mengetahui tentang makna keduanya, maka zohir itu apa? Fazohiru nahwu qaulika, dan zohir seperti perkataanmu koma zaidun. Zai
Dun. Oke, pertanyaan untuk Mas Aldari. Zaidun itu Zaidnya disebut apa dan siapa yang menjadikan dia domah? Zaidun. Zaid oke. Oh ya, Zaid disebut fa'il. Fa'il. Fa'il itu berarti apa? Tersebab Ah, fa'il itu kan dia berarti yaitu di bahasa Indonesia pelaku ya, subjek tadi. ya, Dan dia terus apa dari definisi tadi kan berarti isim yang marfu, Ustaz. marfu. Oke, siapa Ya, rofi'nya? rofinya itu domah. Itu Coba rof'unnya. rofunya zanya Ustaz ya. Rofi'nya adalah komanya. Gimana, Jadi Ustaz? ini ini adalah rofi'nya. Ini adalah rofi'nya. Zaidnya adalah marfu, Ya, yaitu pelajaran fa'il. awal Irob ya ya. Oke. Domahnya adalah Rofunya. rof'unnya. Oke. Yang kedua Mas, yang kedua, yakumu Zaidun. Zaidunnya itu fa'ilnya, Dis, domahnya rofunya, oke. Yakumunya Yakubnya sebagai rotinya. rofi. Oke, taib. Yang kedua, waqama az-Zaidani. Zaidani. Zaidani berarti Zaidnya kesana saja. Baik. Betul. Fa'ilnya Zaidani. Heeh. Tapi dia bukan uh, rofun tuh Zaidaninya. Ustaz ya. Rof'unnya siapa? Rof'unnya. Rof'unnya adalah siapa San? Rof'unnya San? Rof'unnya siapa? Waqamu Zaidani tadi ya. Waqama az-Zaidani. Yang ditanya Rof'unnya apa? Rof'unnya siapa? Rof'unnya. subutun nun. Rof'unnya adalah alif. Oh, oh iya. Nunnya sebagai apa? Ah, Sebagai pengganti pengganti sukun, pengganti tanwin. pengganti tanwin. Oh iya. Oke. Marfu'nya siapa? Zaidan. Zaid, Zaidnya. Oke, sebagai fa'il. Oke. fa'il, Rofi'nya siapa rofi'nya? waqama, Komanya. qoma. Oke. Baik, sekarang Mas Aldari, oke, coba. Wa yakumu az-Zaidani. Oke. Ya. Coba rofi'nya Uh, siapa? rofinya alif. Rofinya alif. Rofunnya alif. Rof'unnya alif. Rofinya ya, rofunya alif tadi karena pengganti tanwin. Hmm, gitu San. Nunnya pengganti tanwin. Nunnya Mulai pengganti tanwin. ya, Ustaz. Mulai pengganti tanwin. Nunnya Alifnya pengganti alif. tanwin. Ya, mulai pengganti tanwin. Terus alifnya sebagai Alifnya sebagai peng- bukan. Apa ya bahasa? Bukan pengganti domah Ustaz, bukan. betul pengganti domah, tapi namanya Ya. apa? Namanya Oh, Rofi rof'un. ya. Rof'un. Rofun di akhir Rofun ya. Rofinya baru tuh siakum ya. Yakumu, oke. Terus Ya, kalau ya. marfu'nya mana marfu'nya? Marfunya Azaida, Zaid. Zaidnya, oke, Ya. marfu. Oke, toib. Tuh, San, lagi San. Waqama az-Zaiduna. Coba tuh. Ini perhatikan nih.
Kita baru contoh kecil loh, belum contoh ke Quran nih. Mm-mm. Oke, Rafi'nya koma, terus, marfu'nya zaid, terus, raf'unnya waw, terus, nunnya nunnya sebagai eh apa sih? Bahasa Arabnya apa tuh? Lupaan itu. udah nggak usah bahasa Arab, bahasa Indonesia aja coba. Buka buku lagi. Ya, pengganti tanwin. Pengganti tanwin juga, betul. Oke, terus, jadi nun pada musanna dan pada jamak muzakkar salim itu sebagai pengganti tanwin dia. Pengganti tanwin. Nun pada musanna dan pada jamak muzakkar salim sebagai pengganti nun, sebagai Nun. pengganti tanwin. Taib. Di sini wayakumu zaiduna, wawunya sebagai apa, San? Menurut Wayakumu zaiduna, yang wawnya yang depan apa yang belakang? wayakumu zaiduna, waw depan. Wayakumu. Dia eh, sebagai ini, sebagai apa? Raf'un. Rofun, nunnya apa? Nunnya nunnya pengganti tanwin. Yakumunya, Sebagai rafi. marfunya Ya, siapa? zaid. Zaid. Zaid, Zaid aja, oke, taib. Coba Mas Aldari sampai sejauh ini, coba silakan. Ada diskusi nggak kita? Ada diskusi nggak kita? Coba silakan. Harus Ada? diingat Hah? aja Ustaz ini apa huruf awalnya harus diingat lagi aja Ustaz. Huruf awal materi. Antum nyatet kan, tapi kan? Nyatet terus Ustaz. Nyatet. Nyatet, nyatet. Coba dicatat, diulang lagi tuh. Ini kita cuma mengulang pelajaran dulu sebenarnya. Mm-mm. Ngulang aja ini kita hanya. Koma akuka, yakuma akuka juga mengulang aja ini hanya. Penegasan. Tuh. Oke, gimana? Udah? Cukup? Sampai sejauh ini? Oke, sip. Lanjut, Mas Aldari. Tan, Lanjut. lanjut ya. Oke, baik. Nah, ini yang belum pernah Ana sampaikan ke Antum. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan kita mengenai ini, coba kita sedikit latihan di Quran.
Boleh. Oke, coba kita latihan di Quran. Mana Quran? Quran, 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 Quran. Nah, ini dah. Oke. Baik. Coba tuh ya. Tuh. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Pertanyaan, mana yang dia itu marfu? Dari ayat 6 sampai ayat 7. Marfu, ingat marfu, rofa. Rofa itu apa aja? Rofa. Pertama, Doma. terus, Doma, alalifu, wal Wow. terus, wal, subutun. Subutun nun. Coba, Walalifu. terus periksa di sini. Mana yang dia itu rofa? Periksa. Ulu. yu'minun itu saya. Yuk minun. Toyib, satu. Dia rofanya dengan apa? Dengan waw. Dengan waw. Oke, toyib. Rofanya dengan subutun nun. Oh, Karena dia termasuk af'alul khomsah. fi'il yang 5. Fi'il yang 5. Oke, terus yang lainnya silakan. Betul, Mas. Cuman kurang tepat dalam alasan. Ini kalau di soal antum mendapat setengah. Oke, terus San, yuk. Fisyawatun. Fisya watun. Oke. Rofaknya dengan apa dia? Doma. Doma. Terus ada lagi nggak? Selain Gisyawa. Azimun. Azimun. Oke. Rofaknya dengan apa dia? Doma. Doma. Khatamallahu ala Qulu. Lafaz Allahnya rofa tuh dia. Iya. Apa waktu itu ya? Oh ini. Ya. Dia pernah. Enggak, rofa Saya nggak dia? lupa. Allah itu rofa nggak dia? Allah itu rofa nggak? Allahnya. Bu. Dinya, Oh. di Apa Mas? Udah. Antum malah diladenin. Oke. Rofaknya. Oh, bukan. Ya, oh. Ayo dijawab nih. Tapi nyambung kan nih pelajaran fa'il hari ini? Nyambung. Khatamallah itu dia isim. Rofaknya apa rofaknya? Rofaknya dengan apa dia? Doma. Doma. Taib. Berarti Allah di sini sebagai Fa'il. Sebagai fa'il, marfu. sebagai marfu. Rofinya siapa? Huruf kosamnya bukan? Bukan. Rofinya siapa rofinya? Rofinya kan pasti kan di belakangnya toh. Iya, khotamallahnya. Nah, Khotama. khotama ini sebagai rofinya. Berarti kulu itu juga rof. Mana Dia nggak marfu ada sih. dia nggak ada Enggak ada. nggak ada. Di Kulu ayat bihim ini, itu jadi satu ya. iya di ayat ini yang
dia itu fa'ilnya zohir hanya kalimat Allah saja. Di sini yang fa'ilnya zohir hanya lafaz Allah saja. Saja. Berarti yang lain pakai domir. Domir. Nanti domirnya, oke, kita coba cek lagi di ayat ke-7 sama ayat ke-9. Yuk. Tadi 7. Wa minan nasi may Loh, yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum oh. adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Toib, pertanyaannya. Di antara ayat ke-8 kayak sama ayat ke-10 ini, mana dia yang fa'ilnya adalah isim zohir? Yang zohir ya, Tan? Ya, yang zohir. Yang mulu bilahi. Antum pertama ngecek dulu nih, Rofi itu Ya, apa aja? Dicek dulu tuh semuanya hmm. tuh. Di- Waw, alif, nun, Ah, doma. terus dari situ nanti antum tentuin baru. Mm-mm. Nah, antum pikir kira-kira mana ya yang dia itu rofa? Tebak aja. Salah nggak apa-apa, tebak aja dulu. Nanti anak yang membetulkannya. Yang anak pengen dari antum di sini adalah antum bisa menyeleksi antara rofa dan yang bukan rofa. Ya, Oke, coba ini silakan. yang zohir tak? Iya, yang zohir, yang zohir. Antum seleksi dulu Ini bukan tak? rofanya, habis Walladzina amanu. walladzina amanu itu betul rofa, tapi dia isim domir bukan isim zohir. Hmm. Oke, coba seleksi lagi. Yang dia itu rofa. Rofa ingat rofa doma, waw, alif, subutun nun. Oke, taib yang kedua adalah antum pikir lagi isim zohir. Isim yang dia itu bukan isim domir. Seleksi lah di situ. Hmm. Oke, silakan. Itu Allah lagi fazadahumullahu marada. Barakallahu fiik. Betul. Walahum adzabun alimun. Oke, coba sekarang azabunnya di situ fa'il bukan Mas Aldari. Wa minan nasi man yaqulu Azabun di situ di ayat ke-10. Alimun di situ. Fa'il bukan dia. fi qulubihim lahum adzabun. Fa'il bukan dia. Tadi fa'il apa definisinya? Isim yang Isim yang dia yang itu marfu, marfu yang didahului yang oleh fiilnya. Adapun berarti termasuk mana fiilnya dia? lahum. Lahum itu bukan isim dia. Itu bukan fiil, Afan, bukan fiil dia. Tapi dia merupakan Berarti bukan. bukan Berarti adapun itu bukan ini, bukan fa'il. bukan fa'il, tapi dia nama yang lain yang tadi kita sebutin di bab marfu'at tadi. Namanya dia adalah Oh ya ya mubtada. ya. Namanya adalah Mubtada. mubtada dia. Alimun juga bukan kayaknya tuh ya. Bukan. Coba tadi antum bisa jawab Allah, lafaz Allah di situ sebagai fa'il. Oke, fiilnya mana dia fiilnya? Humu. Bet- Jawabannya adalah zada.
Fa itu merupakan Za, zadanya, za, zada. Fa itu dia merupakan huruf. Hum juga merupakan isim. Jadi yang fiilnya adalah zada. zada, Hmm. fazada, Oke. Nah, di sulit atas ya? tat. Sulit ya di Quran Ya, ya? Menerap yakulu itu ini enggak tat? apa? Yakulu juga, yakulu marfu. Yakulu marfu. Betul. Rofanya dengan apa dia? Rafanya dengan waw, Rofanya dengan doma. domon. Ya, nanti antum belajar. Nanti kita belajar di sorof ini. Kenapa kok rofanya dengan doma dia? Oke. Coba pertanyaan Anda untuk antum sulit nggak? Langsung diterapin di Quran begini. Sulit tat. Sulit. Nah, makanya para ulama itu sengaja mereka tidak memasukkan ayat Quran di dalam pembelajaran bahasa Arab mereka. Kenapa? Karena Al-Quran itu kompleks. Ya, Tiap hurufnya itu kompleks gitu. Nah, berarti di sini nanti ini saat antum mengajar kitab Jurumiyah atau kitab apapun, jangan pernah sesekali antum memaksakan ataupun misalnya murid antum bilang gini, Tat, ayo dong Tat, kita terapin dalam Al-Quran. Nah, anda udah ngasih, coba, oke, coba antum terapin dalam Al-Quran. Kira-kira antum bisa nggak membedakan antara mana fa'il, mana maf'ul, mana rofa. Rofa aja kita kesulitan untuk membedakan. Nah, hmm, itu makanya kenapa para ulama itu tidak pernah sama sekali memasukkan ayat Al-Quran di dalam pembelajaran bahasa Arab mereka. Karena ulama tahu bahwasanya sulit untuk menerapkan langsung dalam Al-Quran. Makanya contoh-contohnya itu contoh-contoh yang dari kita, dari diri kita. Hadis juga begitu, Tat. Iya, sama. Hadis juga begitu. Sulit untuk kita bisa menerapkan. Makanya para ulama itu membiasakan untuk contoh-contoh ringan dulu sebelum ke contoh Al-Quran. Meskipun memang, tapi ada tat. ah, kenapa? Ada ya. Kemarin beberapa contohnya ada yang langsung Al-Quran gitu. Ya Kayak kalau, pas kita kemarin bahas ambil ah, jawazim gitu. nah itu memang karena udah kompleks dia. Udah maksudnya Mm-mm. memang, Mm-mm. memang itu memang jazm itu merupakan sesuatu yang kompleks. Mm-mm. Jadinya kita memang harus memasukkan itu ke sesuatu yang kompleks juga. Sementara fa'il dan pembahasan-pembahasan ini belum kompleks dia. Ya, Gitu. paham, paham. Oke ya, jadi inilah kenapa alasan kenapa anak pribadi sih belum pernah ngajar itu ketika ngajar jurumiyah itu langsung terapin dalam Al-Quran. Kecuali memang yang udah kompleks. Gitu. Jadi bukan berarti kita itu nggak ada tujuan belajar nahwu kok nggak ada kaitan dengan Al-Quran. Sebenarnya ada nanti di kemudian hari. Nah, satu. Yang kedua, ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya ilmu kita masih jauh. Gitu. Mm. Masih jauh. Jadi perlu ada tahapan-tahapan lagi. Nah, disinilah apa namanya kesabaran itu diuji dalam belajar. Harusnya ketika antum ketemu fakta begini, harusnya antum makin semangat belajar. Oh iya, saya harus lebih nih semangat lagi nih. Saya sudah tahu, tapi saya belum bisa membedakan. Oh berarti tinggal tinggal satu titik lagi. Satu titik di mana saya harus membedakan. Tuh, itu ya. Baik. Ah, coba soal di sini ada kalau ada diskusi pertanyaan silakan. Atau ada keluhan tat ini kok ya juga tat ya kok belum begini ya ya udah lah, silakan di share aja di share supaya kita bisa saling mengisi dan saling menasehati lah. Tuh, silakan coba. Memang harus ini apa harus dirapihkan lagi catatannya, diulang-ulang lagi, Hmm, itulah dimurojaah. itu yang paling penting emang gitu Dan dirap itu yang dari belajar kayaknya itu yang paling berat itu merapihkan catatan, murojaah. ya tapi kan lah kan anak pernah bilang ke antum siapa tahu nanti antum antum nggak perlu ini antum nggak perlu belajar lagi ketika nanti ngajarin orang
Antum cukup lihat catatan antum. Mm-mm. Mm-mm. Tuh. Ya, Anda juga pun sampai sekarang yang masih merapihkan nih catatan-catatan di buku-buku, Anda rapihkan di kitab, Anda rapihkan di laptop. Ya, masih dalam proses merapihkan. Oke, oke. Ah, silakan kalau dari Mas Andari kalau ada diskusi. Kalau antum San ada lagi, silakan. Ya pasti latihan lah Ustaz. Kalau dia memang Ah, mana latihan kurang satu. Tadi ah, mungkin minta ini Tat, apa tips merapihkan catatan tuh yang bagian-bagian esensi yang mana aja sih harusnya yang ditaruh apa kalau belajar bahasa Arab gitu ya. ah. Ngeliat tulisan apa catatan anak nih masih kurang rapih gitu dalam hal esensinya gitu. Bukan karena Oke, tulisan jelek juga ya. ya, Sampai tulisan baik. jelek juga. Gini. Eh, kalau sepengalaman Ana, ini juga Ana juga by ini ya, based on apa namanya pengalaman ya, experience. Catatan untuk i'rab antum sendirikan. Yang pernah dikasih i'rab sama gurunya itu antum rapihkan. Karena nanti itu akan sangat sering dipakai catatan i'rab itu. Catatan i'rab yang pernah anak kasih ke antum, yang satu majelis sendiri, satu makin itu rapihkan di situ. Dan itu yang harus diulang-ulang terus. Yang kedua, adalah perhatikan setiap perbedaannya. Perbedaan setiap kalimat itu diperhatikan. Nah, tentu antum rapihkan di situ. Oh, berarti di sini barisnya adalah baris untuk ini. Nah, itu antum kelompokkan perbedaan-perbedaan itu. Hmm, ya. Atau kalau mau pakai punya anak waktu itu kayak waktu pengalaman kita di fikih gimana? Takrif, Ya, ahkam, tahrif. kaidah. Nah, itu Mm-mm. merupakan salah satu Bagan uslub. Ustaz ya. Hmm? Buat bagan. Betul buat bagan. Bagan. Uh-uh. Itu merupakan salah satu tips. Dan jadi mencatat sakofa itu beda dengan mencatat ilmu loh. Iya, Karena sakofa itu adalah ngomongin soal amanah. Amanah. Kalau ilmu kan membicarakan soal ya kita bisa menukil. Tapi kalau sakofa itu amanah. Makanya kan definisi yang dikemukakan oleh Syekh Taqiyuddin rahimahullah ketika mendefinisikan sakofa itu apa? Al-ilmu al-ma'rifatu allati tu'khadhu min akhbarin wastinbatin wa naqlin. Jadi sakofa itu adalah ilmu yang diambil dari nakal, dari periwayatan, dari transmisi periwayatan, dan dari istinbat. Dari definisi itu aja kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya namanya sakofa itu dari zamannya Nabi Muhammad SAW sampai zaman kita tuh gak boleh berubah. Kalau berubah bolehlah lafaznya, tapi esensinya terus maknanya nggak boleh berubah. Nah, dari situlah kenapa kok pencatatan sakofa itu nggak boleh sampai salah dan harus benar-benar sesuai dengan amanah gitu. Oke ya. Atau karena ini udah malam nih, jadi udah nggak bekerja lagi nih ininya nih kepalanya nih. nyambung, nyambung, Tat. Alhamdulillah. Yang Sambung ya. Oke, kayaknya kalau Mm-mm. latihan aja Ustaz. uh, enggak, kalau ini kayak beda gitu ada yang liatin antum kalau pagi tuh kayak masih kayak seger gitu. Kalau udah malam tuh kayak waduh di kok kayak butek gitu. Enggak sih, semangat semangat untuk pembahasan. Mungkin pembahasannya beda kali ya. Ini ya bahasa Arab itu fikih gitu ya. Oh, beda ya. Kalau pagi itu mau bahasa Arab, kayaknya kayak gini juga. Tapi itu sih emang aneh udah mulai ngerapin catatan itu di laptop. Dan baru pertemuan berapa ya? Belum belum ada setengah tat. Ya, karena harus buka catatan lagi, habis itu nonton video antum lagi sambil buka-buka referensi yang lain gitu kan Ya, dimasukin ya apa itu itu. bagus bagus bagus. Tapi tapi seru Mas Aldari, demi Allah aja itu bagian terseru dari belajar itu menurut anak ngerapiin catatan itu kayak kita pinter lagi.
Tapi mungkin nanti bagian terserunya pas ngajarin lagi mungkin ya. Ya, itu karena kita harus mengetahui kalau anak pribadi ketika ngajar itu adalah mempersiapkan sekiranya apa nanti pertanyaan yang akan muncul di benaknya para pelajar. FAQ, Ya, ini kira-kira anak ini frequently bakal asked misalnya question. fa'il gitu ya. Kira-kira anak ini bakal tanya apa? Nah, Tat, fa'il itu apa, Tat? Oh ya, bahasa Indonesianya apa, Tat? Nah, kita kan kita harus bisa menjawab itu. Nah, hmm. para ulama ketika menulis kitab itu rata-rata seperti itu mereka. Para ulama itu sebegitu. Jadi mereka itu berpikir kira-kira pertanyaan apa yang akan muncul di benaknya para pembaca saya. Makanya mereka itu punya punya rapih. Nah, rapih dalam menulis kita tuh rapih berurutan, sesuai Mm-mm. dengan Iya, akal. Kalau bahasa bahasa di kitab itu namanya sesuai dengan mantik, sesuai dengan cara kerja akal gitu loh. Kalau ada taksonomi Bloom itu pertama dari sisi pemahaman, ya, pemahaman dulu, terus dari situ deliberate practice, habis itu nanti elaborasi dengan apa dengan nah, macam-macamnya, habis itu baru baru ke dalam penciptaan karya. Ya sama ulama juga begitu juga mentadrib mengajak kita untuk seperti itu cara berpikirnya. Dan mungkin kalau kalau boleh anak ta'asub ya, justru orang-orang barat itu meniru orang-orang ulama-ulama kaum muslimin dalam menulis kitab. Detail, Sat, ya. Detail, Betul, teknis banget loh. Teknis betul, banget. betul. ya Sampai retorikanya dapat. betul, Hmm. sampai kitab Al-Ajurumiyah yang kita pelajari itu kan coba tuh Ya. sesuai dengan ini kita gitu, sesuai dengan cara pikir kita. Dikasih tahu contohnya, pertama coba diperhatikan. Beliau ngasih tahu dulu istilahnya, ya kan? Setelah istilahnya beliau ngasih Mm-mm. menjelaskan definisinya. Mm-mm. Selama di sini ya kan, dia kasih berpikir, fa'il itu apa? Oh ya, fa'il itu ada yang ini, ada yang ini. Contohnya gimana? Contohnya ini, nahu qaulika qama zaidun wa yakumu zaidun wa qama zaidan. Rapih Ibnu Ajurum. Nah itu. Inilah salah satu, makanya kalau bukan kita yang belajar, tuh siapa lagi coba ya kan mewariskan keilmuan ini coba. Kita yang harus mewariskan ini. Orang-orang di sana tuh mengagungkan metode metode penulisannya orang Barat, tapi sebenarnya metode penulisannya orang Muslim juga nggak kalah kerennya kok. Bahkan kalau Anda bilang tambahannya adalah berkah. Karena apa? Karena apa namanya? Karena kimah nulisnya itu bukan hanya sekedar kimah madiyah, tapi kimah ruhiyah. Ya. Pengalaman pertama soalnya saat kayak apa mengkaji kitab, gilir beli kitabnya mana tipis kan. Ya kalau biasa sekolah mungkin kan tebel-tebel gitu ya, Oh, tapi kan tebal-tebal. nggak ada isinya gitu. Kalau matan kan kayak pondasinya kokoh gitu. Ini aja baru 2/5 gitu kan. Waduh. Ya gitu tuh Ustaz, maksudnya. Agak kebalik ini, canggung, canggung gitu. Jadi Mas, ini sekedar ya. Jadi kita banyak cerita gak apa-apa lah ya. Jadi gini, matan itu, matnun itu merupakan apa ya? Itu kalau ibarat kita itu ya, ibarat kita jadi seluruh para pembuat matan itu berpikir bagaimana caranya mengungkapkan ilmu yang banyak itu dalam satu 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 baris satu baris saja. Seluruh matan, nanti matan mulai dari matan fikih, matan hadis, matan matan ilmu istilah hadis, matan fikih, matan usul fik, matan nahwu, matan sorof, matan ilmu balaghah. Semua para ulama itu berusaha mengumpulkan seluruh maklumat itu dalam satu bait atau dalam satu lembar ilmu itu. Nah itu tujuan matan itu seperti itu. Nah makanya nggak heran para ulama itu berpikir keras bagaimana caranya matannya ini rapih, sistematis dan nggak apa ya nggak random dari satu nggak ketimpangan dari satu arah ke satu arah yang lain. Itu salah satu bentuk apa ya kekhususan dari sakofah yang dimiliki oleh
Islam. Sakofa Islamnya dan juga Sakofa Arabiyah. Nah, inilah salah satu hal. Nah ini ya alhamdulillah Ana bisa memberikan ini ke antum dan nanti antum bisa mewariskan ke teman-teman yang lain, ke sanak saudara, ke anak-anak antum misalnya. Ya alhamdulillah. Memang beginilah para ulama itu digembleng gitu. Digemblengnya begini. Ya saya Taqiyuddin kalau Anda bilang mah. Saya Taqiyuddin juga dia belajar jurumiyah juga. Jangan antum kira tiba-tiba langsung jadi begitu. Enggak belajar jurumiyah juga. Ada yakin itu belajarnya sama kayak kita. Karena metode ulama dalam belajar mengajar itu nggak pernah berubah dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Nggak pernah berubah. Nggak pernah berubah, San. Makanya kalau ada yang ujuk-ujuk gitu ya, pengen jadi mujtahid. Enggak, udah coba nih, dihadapin sama jurumiyah dulu aja coba. Gitu loh. Coba. Kita belajar dulu jurumiyah dulu dicoba nih. Kita detilkan dulu nih. Karena mujtahid itu, nah, Anda perhatikan ya, gini. Ini anak-anak sedikit kasih gambaran ke antum tentang betapa ribetnya menjadi seorang mujtahid. Antum perhatikan kan, setiap Anda menjelaskan kan, Anda menjelaskan per hurufnya kan, bahkan per hurufnya, Anda kasih tahu ke antum makna-maknanya. Nah, mujtahid itu, dia tuh nggak cuma ngomongin soal zohirnya dari perkataan, tapi kira-kira apa nih ya, maksudnya ya. Terus dibalik lagi coba, perkataannya dibalik, diputar lagi, ini gimana kalau pasnya. Terus oke, sudah ketemu semuanya. Terus setiap lafaznya itu dipreteli. Ini alnya, alif lamnya itu bermakna apa? Dalam bahasa Arab, alif lam itu punya 4 makna. Alif lam doang punya 4 makna. Istighraqiyah, ada namanya al-ta'rifiyah, hakikoh lil bayan, sama alif Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, alif ahdi zihni. Itu 4 makna itu. Jadi ketika ada alif lam dalam Al-Quran tuh ulama itu nggak cuma berpikir oh ini alif lam untuk ini aja, untuk mendefinitifkan aja, enggak. Tapi ada makna-makna yang lain. Nah, begitu kompleks mempelajari Sakofa Islam. Karena memang Sakofa Islam itu nggak bisa sembarangan dipelajari. Dia memang harus benar-benar orang yang ikhlas, orang yang jujur, orang yang tahan banting, orang yang merelakan sebagian hidupnya untuk Sakofa ini. Inilah ciri-ciri pengembang Sakofa Islam. Itu kurang lebih begitulah. Sekompleks itu seorang itu ketika hendak menjadi atau berazam ingin menjadi seorang mujtahid. Jadi ya kita sebagai ini aja lah. Kalau bahasa anak ya kita mah hanya debu kaki para guru-guru aja lah. Nggak ada apa-apa aja. Hanya debu kaki saja. Ya salam. Semoga Allah rezekikan kita ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, dan juga umur yang panjang, dan juga ilmu tentunya yang juga berkah juga pak umurnya. Amin. Oke. Tafadhol lah kalau diskusi. Silakan. Kalau ada lagi pertanyaan juga silakan. Nggak ada ya? Oke, lanjut ya. Lanjut. Yuk. Lah, Oke. Yang kedua adalah isim domir. Isim domir atau kata ganti itu antum ibarat ngomong gini. Aku duduk, aku berdiri, aku melompat. Oke. Oke. Misalnya membuka, bahasa Arabnya apa Mas Aldari? Bahasa Arabnya membuka. Ya, taha itu ya. Fataha, fataha ya kan? Fataha. Fataha. Oke. Fataha. Oke. Kita pengen ngomong gini, aku telah membuka. Berarti kan fataha ana. Aku telah membuka fataha ana. Oke. Tapi orang Arab itu nggak ngomong fataha ana. Ana ini diganti menjadi tu. Fatahatu.
fatahatu. Oke. Nah, orang Arab itu berat ketika mengucapkan, ini pelajaran sorof juga sih. Dan ini termasuk pelajaran sorof yang berkesinambungan dengan pelajaran nahwu. Oke. Jadi ulang lagi ya, cara mikirnya gini nih. Anak kasih cara pikirnya. Pertama, bahasa Arabnya membuka adalah fatahah. Kita ingin katakan bahwasanya aku telah membuka. Berarti fataha ana. Hanya saja orang Arab itu nggak pernah berkata seperti ini. Dia berkata adalah fatahatu. Fatahatu. Baik. Yang mana kalau jadi satu adalah fatahatu. Fatahatu. Nah, bagi orang Arab, 4 huruf berharokat itu sangat sulit untuk diungkapkan. Ditambah lagi, ingat pelajaran sorof kita kemarin, ditambah lagi fa'il itu mengandung 2 makna. Apa aja? Ingat? Makna apa? Mas Aldari? Waktu dan kejadian. Waktu dan kejadian. Nah, untuk mempermudah dalam ucapan, maka salah satu di antara huruf ketiga ini, fatahatu, itu harus disukunkan. Oke, pertanyaannya. Kalau saya sukunkan ini, maka saya gagal untuk menjadikan saya membuka. Kalau saya fatahkan depan, tidak mungkin. Kenapa? Karena orang Arab tidak mungkin memulai perkataan dengan sukun. Sukun. Kalau saya sukunkan sini, juga nggak mungkin. Kenapa? Karena tidak ada perbedaan antara isim dengan fiil. Maka opsi saya adalah mensukunkan huruf H. Jadi patah tu. Dan seluruh isim-isim yang ada, seluruh fiil-fiil yang ada, yang semisal dengan fathah, fiil madi, semuanya ain lam fiilnya, huruf akhir sebelum domir itu disukunkan. Maka di sini disebutin doro betu, doro betna, doro beta, doro beti, doro betuma, doro betum, doro betunna, doroba, dorobat, doroba, dorobu, dorobna. Tapi insya Allah dengan antum sudah mengetahui hikayat satu, antum insya Allah bisa mengetahui hikayat-hikayat yang lain. Jadi aslinya adalah doro batu, doro bana, doro bata, doro bati, doro batuma, doro batum, doro batunna, doroba, dorobat, doroba, dorobu, dorobawu aslinya, enggak apa, dorobu, dorobena. Nah, insya Allah kita akan satu persatu nanti membahas irobnya ini. Tapi sampai sejauh ini coba kalau ada diskusi pertanyaan silakan. Nanti pas bahas di Eropanya baru bahas rofinya tapi. Enggak, kalau ini enggak ngomongin Rofi dia, San. Kalau di dalam hal ini dia enggak ngomongin Rofi, San. Kenapa, Tat? Jadi langsung diidentifikasi dari situ. Oh ya ini kan gimana ya? Karena dia isim domir itu dia bertaut langsung. Jadinya kita enggak membahas tentang Rofi dan marfu'nya. Meskipun pada akhirnya nanti kita membahas. Tapi karena ini dia bergabung, jadi dia kebanyakan enggak membahas tentang Rofi'nya.
Ya. Contoh misalnya, ini anak kasih ke antum catatan lama anak. Semoga masih masih bisa, masih ada. Catatan mengenai domir yang pernah anak kasih ke teman-teman. Ini i'rab paling lengkapnya yang anak kasih ke antum insya Allah. Tuh, dua, dah, dua itu aja. Nah ini itu merupakan i'rab paling lengkapnya. Tat panjang tat, iya panjang, sepanjang itu emang cara mengi'rabnya. Kata Abah. Ya, sepanjang ini cara mengi'rabnya. Nanti kita satu persatu mengi'rab ini. Tapi kayaknya kalau sekarang nggak cukup waktunya, hanya saja Ana cuma ngasih ini ke antum supaya antum bisa punya gambaran. Nah, ternyata panjang juga ya. Iya, panjang. Dan itu mohon maaf Ana nggak kasih ini ya, nggak kasih harokat. Rokat. Tapi raba-raba bisa kan? Meraba-raba bisa ya, insya Allah ya. Karena antum sudah kebiasaan meraba-raba. Hmm. Fi'lun madin. Mabniyun. Jawazan. Takdiruhu. Huwa. Oke. Hmm. Sudah dulu ya. Cukup ya. Biar lagi kita ini kita cukupkan sampai di sini. Kita cukupkan dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Rabbil Dan alamin. apa majelis subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma wa asyhadu an la bihamdika. Asyhadu an ilaha la illa ilaha anta illa anta. astaghfiruka Astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa